잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nur Angelini dengan NIM 221010220031. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu sintesis protein dan bagaimana sih mekanisme daripada sintesis protein ini. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari replikasi DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses pengenaan rantaian DNA di mana replikasi DNA ini dia memungkinkan tiap sel anakan mendapatkan salinan informasi genetik yang sama dengan induknya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya DNA ini dia berbentuk untai panjang atau yang sering disebut dengan double helix. Jadi sekarang saya akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme replikasi DNA ini. Pada gambar ini terdapat enzim helikase yang membuka rantai DNA menjadi dua rantai tunggal. Kemudian masing-masing rantai itu akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal supaya nantinya menjadi stabil. Dan rantai yang pertama kita sebut dengan leading strand atau rantai utama. Terdapat enzim RNA primase untuk membentuk RNA primer, dilanjutkan oleh enzim DNA polimerase yang menggabungkan nukleotida menjadi DNA yang baru. Nah, pada rantai yang kedua disebut dengan leading strand atau rantai lampan. Dan rantai lampan ini yang pertama dia ada RNA primase yang membentuk RNA primer. Kemudian dilanjutkan oleh DNA polimerase yang menggabungkan nukleotida menjadi DNA yang baru yang terpotong-potong yang disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian ada enzim ligase yang menyatukan fragmen Okazaki ini menjadi rantai DNA yang baru. Dan DNA yang baru inilah yang melanjutkan tahap sintesis protein. Kalau sudah mendapatkan DNA yang baru ini, dia baru bisa melanjutkan ke tahapan sintesis protein selanjutnya, yaitu dia ada transkripsi dan juga ada translasi. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Ada 3 tahap dia di proses yang pertama ini, yaitu yang pertama ada inisiasi yang artinya permulaan, ada elongasi yang artinya pemanjangan, dan juga ada terminasi yang artinya itu pemutusan. Pada proses transkripsi ini, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi ini dia terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor-gen. Pada saat itulah RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Jadi, yang harus kita ingat pada transkripsi ini adalah bahwa adenin pada DNA berpasangan dengan urase pada mRNA, timin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin, sitosin berpasangan dengan guanin. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaannya dari arah 5 ke arah 3. Transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Nah, selanjutnya, mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 unit basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Jadi, mRNA yang sudah dikenal sebagai kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma. Sekarang kita akan lanjut ke dalam translasi. Jadi, mRNA yang berada di dalam nukleus akan berpindah ke dalam sitoplasma yang dimana tempat ditemukannya ribosom. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Translasi ini dia memiliki aturan pemasangan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA berikatan dengan U pada tRNA. U berikatan dengan A, G berikatan dengan C berikatan dengan G. Kemudian, translasi juga memiliki 3 tahap. Ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Pada proses inisiasi, ribosom subunit kecil berikatan dengan mRNA. Kemudian, ribosom subunit kecil ini juga dia bergerak dari arah 5 ke arah 3. Pada saat sudah menemukan kodon A, U, G yang membawa asam amino metionin dan anti-golden UAC akan melekat pada mRNA. Setelah tRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan akan terikat juga dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain dia akan berdekatan pada rantai mRNA oleh RNA transfer. Kemudian, asam amino yang baru dia akan memasuki daerah A lalu diikat oleh peptida yang terbentuk di antara kedua asam amino di daerah P. Saat itulah si ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam amino ini dia akan berada di daerah E siap untuk keluar. Daerah A yang ditempati oleh tRNA yang baru
baru, siklus ini dia akan telah berulang hingga tahap terminasi. Pada saat reseptor memasuki DNA secara otomatis, polipeptida akan rilis dengan ribosom, dan ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, ini dia polipeptida yang dikenal sebagai protein.